Apakah sudah kita itu menyabet mendapat gelar takwa hari ini? Belum. Insya Allah. Masih insya Allah apa sudah? Belum. Insya Allah sudah. Baik. Masih kukuh ya. Jenengan sudah takwa, sudah menyabet itu? Iman apa takwa? Iman sampai takwa itu apa mboten? Jadi sama nih. Iman kali takwa sama dengan dia? Ada iman, ada Beda. takwa. Oh, baik. Biar bingung dulu. Bingung baru dibenturkan dok baru selesai gitu kan? Baik, kita lanjut saja biar cepat karena banyak ini. Saya contohkan nih. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang Ramadan kemarin enggak puasa? Ojo ngacung, Mbak. Orang kafir. Merasa sendiri saja. Ibu-ibu pasti enggak puasa. Nggak boleh itu suudon. Ada bolong maksudnya. Iya kan bolong kan? Bolong kan? Enggak ada perempuan full itu. Menopos menopos. Oh begitu. Dapat informasi baru saya berarti. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa. Berarti kalau sudah puasa bertakwa apa tidak? Takwa. Saya tanya, ojo muring-muring. Sudah takwa apa belum? Belum. Insya Allah sudah. Baik. Asyam puasa ini wasilah perantara untuk kita bisa meraih yang namanya mukmin adalah takwa. Jadi salah satu perantara takwa itu adalah siam, puasa. Dijalankan ini ya. Sudah ya. Berarti jadikan sudah takwa. Kalau menurut ayat ini, begitu ya? Kalau menurut ayat ini berarti panjenengan sudah Takwa. Kita lanjut coba. Kalau menurut ayat itu jenengan sudah bertakwa, Allah memberikan ayat tambahan. Yaitu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, menganugerahkan kepada jiwa itu kita adalah jalan kefasikan dan ketakwaan. Saya bertanya lagi. Mana yang cenderung lebih besar fasik atau takwanya? Fasik. Kalau pikir ya takwanya itu yang baik. Takwanya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau kita bisa membaca diri kita, jangan ngomong aku, ya. Mana yang lebih berpotensi, nafsu atau mutmainnah? Nafsu amarah atau nafsu mutmainnah? Nafsu. Siapa yang sering emosian? Pak Ali. Pak Ali itu aku nol. Hah? Digerei emosi. Allah mengilhamkan ketakwaan dan kefasikan. Ingat, dua yang diilhamkan Allah, diberikan potensi terhadap semua manusia. Yang pertama itu kefasikan, yang kedua adalah ketakwaan. Itu melekat pada diri kita. Ya. Dilanjut. Tadi ditanya masih ada belum jawaban. Jenengan lebih besar fasiknya apa takwanya? Belum ada kan? Belum. Belum. Maka manusia diberi dua potensi ini untuk apa? Untuk Allah supaya tahu mana yang takwa dan mana yang fasik. Mana yang taat kepada Allah secara total, mana yang setengah-setengah taat kepada Allah, dan mana yang tidak sama sekali taat kepada Allah. Ada enggak ketiga orang itu? Ada ya jenis itu ya. Ada yang taat kepada Allah,
ada yang setengah-setengah, ada yang tidak sama sekali. Pertanyaannya, jenengan masuk yang mana? Kok ngaku ini jujur ini berarti ya? Berarti kita semua yang ada di sini adalah orang yang setengah-setengah takwa. Jadi mau takwa bener, saya setengah-setengah. Baru dapat 4 seletus berubah. Baru dapat 4 mata ini sudah berubah. Tadi kukuh saya takwa. Sekarang setengah-setengah takwa. Mari ini aku enggak takwa ternyata bahaya gitu. Terus ya, Ta'rifut taqwa, at-taqwa menurut bahasa bilughah itu minal wiqayati wahyasuni wal himayah. Takwa itu adalah menurut istilah berasal dari kata waqo, wiqayatan. Artinya apa? Berlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Takwa bisa juga berarti takut. Takut kepada siapa? Allah. Takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah jenengan berlari atau mendekat? Dekat. Mendekat. Pinter kan? Kalau takut dengan suami? Suami nih, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, supaya nggak ngantuk ini. Iya. Karena itu takwa ini bisa diartikan penjagaan diri, perlindungan diri, takut, ketakutan diri, atau berhati-hati terhadap kehidupan ini. Untuk apa? Untuk taat. Gitu ya. Sudahkah, saya akan bertanya terus ini supaya nggak ngantuk. Sudahkah ketakwaan kita bisa melindungi diri kita dari kemaksiatan? Insya Allah. Insya Allah. Mari ini enggak, mari ini. Sudahkah ketakwaan kita itu menjadikan kita takut dengan azab Allah? Takut ya? Alhamdulillah. Sudahkah ketakwaan yang kita miliki, kita itu berhati-hati melaksanakan, mengarungi kehidupan ini? Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu adanya, gitu ya. Nah, karena saya nggak bisa, Bu. Pak, mesti yang namanya manusia itu ada Hilang. hilang. Iya benar. Baik, kita lanjut. Takwa itu intisali awamirillah, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sudah ini ya? Sudah tahu ya? Sudah tahu. Saya contohkan. Saya pengen tanya siapa yang masih buka aurat? Banyak. Wah, itu namanya takwa apa tidak? Tidak, Pak. Nah, siapa sing mandi bareng-bareng? Belum sepenuhnya bertakwa, Pak. Wah, bagus. Sudah mulai jawaban menak. itu yang saya inginkan gitu. Dia mau memperbaiki diri, Pak. Ya, makanya di sini tempatnya nanti ya, di sini tempatnya. Terus menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Itu menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang termuat dalam tanzil yaitu Al-Qur'an. Sudah diamalkan Al-Qur'an? Bener kan? Separuh apa kabeh? Separuh, Pak. Separuh ya gitu ya, sing jujur. Sing jujur gitu loh. Nanti masalahnya kalau kabeh tak tanya itu nanti. Iya.
Seterusnya Imam Ali mengatakan wal istidadul yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari penggiringan, yaitu hari di mana ini semua akan berakhir. Hari kiamat. Ini menurut Sayyidina Ali. Kalau panjenengan bisa mengoreksi diri kita sendiri, saya tidak usah dijawab ini. Saya apakah sudah benar-benar takut kepada Allah? Kalau takut Pak. Insya Allah takut. Kalau disebut nama Allah bergetar enggak hatinya? Bentar. Gemeter ya. Bagaimana kalau disebut nama suaminya sing emosi, marah gitu, mana lebih takut? Takutan sama Allah Pak. Oh begitu. Alhamdulillah. Tapi harus berbakti Pak sama suami. Bagaimana kalau suaminya yang emosi gitu loh maksud saya? Lebih takut Allah apa suami? Suami. Suami takut Pak. Tinggalan di mana beda? Aku takut sama Allah Pak. Bukan takut sama suami. Kalau salah satunya itu harus menghindari. Oh gitu ya. Ya, saya hanya ingin dengan gak ngantuk saja. Mami. Ya. Terus ridho bil qalil, ridho puas, merasa qanaah, merasa cukup dengan hidup sedikit. Siapa yang ingin melarat? Ada Pak. Mau Pak mendarat Pak. Ini Sayyidina Ali loh yang ngomong ini, bukan saya. Apalagi Rasul mengatakan apa doa Rasul yang nggak pernah dibaca itu? Ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Rasulullah ngomong. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ada yang berani berdoa begitu? Tidak ada. Paling Allahumma ya ghaniyyu ya hamid gitu ya. Ya Allah sugihno aku ngono ya. Nah, itu doa kita, tapi Rasul berbeda. Allahumma ahyini miskinan. Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu ya. Sahabat Nabi yang minta miskin tapi Gak jadi miskin malah ya. Coba jangan tiru itu. ilmunya kurang, Pak. Ilmunya kurang. Baik. Kalau menurut Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, laisat taqwallah bisyamin nahar. Ini berbeda dengan pendapat dengan tadi. Wala biqiyamil lail wa takhluti fi ma baina dzalik. Takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa di siang hari. Salat pada malam hari atau memadukan keduanya. Fima baina dzalik, memadukan keduanya. Tidak itu yang namanya takwa. Tapi kata Abdul Aziz radhiyallahu an, walakin taqwallah tarku ma harramallah. Tetapi takwa itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diharamkan oleh Allah, wajib orang yang bertakwa itu meninggalkan. Seterusnya, wa ada maftaradallah, dan melaksanakan mengikuti atau melakukan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Itu menurut Umar bin Abdul Aziz sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Kalau menurut Pak Mulyono tadi apa? Berbeda tidak dengan ini? Berbeda ya Pak Mulyono? Iya, berbeda. Nah, perintah dan larangan itu identik dengan halal, haram. Perintah itu sebuah keidentikan, kesamaan. Ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal itu wajib dilakukan. Halal dilarang. Yang halal itu wajib dilakukan. Yang haram wajib ditinggalkan. Yaitu karena itu takwa itu berkaitan dengan akal. Takwa itu berkaitan dengan kesadaran akal, otak. Otak ini isinya apa?
Ayo, otak. Mikir. Iya itu isinya apa? Mikir itu dengan apa? Pikiran yang jernih itu. Pikiran yang jernih. Apa ukurannya pikiran jernih itu? Pertanyaannya banyak nanti ini. Otak itu diisi dengan ilmu, baru bisa mikir benar dan salahnya, halal dan haramnya. Kalau nggak punya ilmu, coba jenengan bisa mikir kalau apa ya contohnya? Saya takut nyinggung ya. Nasi. Contoh-contoh itu. Nasi. Gak apa-apa weh. Nggak apa-apa ya. Aja, gak apa-apa. Saya mohon maaf kalau Nggak nyinggung ya. Enggak. Ya enak saya itu. Gak apa-apa. Ya apa-apa. Ikhlas. Ikhlas, iya. Rayu teh. Baik. Ikhlas. Nanti kalau salah saya Rempung. koreksi. Contohnya begini. Siapa yang pernah ambil mekar di sini? Saya, Pak. Dia ada saya toh. Ya. Mekar itu Saya toh. kalau tidak punya ilmu, ya, kalau tidak punya ilmu, mekar itu dianggap Manfaat. Baik. baik, menolong dan sebagainya gitu kan. Iya. Tapi di situ ada yang namanya bunga, Gibah. gitu kan? Iya. Ada yang namanya bunga. Bunga itu tambahan dari hutang. Maka Allah mengatakan wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Riba itu Haram. apapun itu, bukan bengkel, bukan semuanya. Gitu ya. Itu kalau punya ilmu dia akan bisa memilah itu. Coba kalau nggak bisa ilmu akal, nggak ada ilmunya, bisa milah? Nggak bisa. Gak bisa. Maka kesadaran akal dan jiwa akal ini diisi ilmu, jiwa itu diisi keyakinan bahwa semua keputusan Allah, semua hukum Allah, jiwa itu harus punya keyakinan inilah yang terbaik untuk manusia. Gitu? Oke? Iya. Apa yang terakhir saya ngomong tadi? Akal. Ilmu. Apapun keputusan Allah, apapun hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, itulah yang terbaik untuk Manusia. Boleh nggak mengingkari Al-Quran? Ya. Bener ya? Nggak boleh ya? Baik. Pengetahuan syariah ini bisa didapat dengan apa? Pengetahuan ilmu tadi bisa didapat dengan apa? Ngaji. Belajar, ngaji. Banyak jalannya. Sekolah. Banyak jalannya. Intinya ilmu itu harus kita ketahui, harus kita punya. Ilmu apa? Ilmu syariah, gitu ya. Ilmu fikih, halal, haram, mubah, makruh dan sebagainya itu ya. Itu harus kita miliki. Untuk apa? Untuk mengambil yang wajib, halal dan membuang yang Haram. dengan Ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa Bedakan. bedakan mana yang halal dan mana yang haram, begitu ya. Iya. Nah, sehingga halal haram butuh Ilmu. paham ya? Iya. Butuh ilmu. Juga saya tanya ngajinya itu seminggu berapa kali? Ada yang setiap malam ngaji seperti ini? Jumat tok tahlilan nggih. Ngaji Pak. Ngaji Al-Quran tak ngaji ya. Ya ngaji Al-Qur'an bisa. Ngaji seperti ini bisa, ngaji kitab bisa boleh. Ada yang setiap malam seperti itu? Ya ada. Enggak ada. Enggak. Ya sudah, katanya kan ngaji itu kan untuk memperbaiki diri supaya banyak teman, banyak motivasi, banyak semangat. Begitu ya. Iya. Jadi secara praktis halal haram itu bisa diamalkan hanya satu kuncinya dengan Ilmu. takwa. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jangan pernah dengar ini ayat ini? Iya. Sering di khutbah-khutbah Jumat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Clear? Sudah? Iya. Baik.
Saya lanjut, masalah panjang ini. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu pada Allah menurut kesanggupanmu. Menurut kesanggupanmu itu bukan ala kadarnya, tapi semaksimal potensi kita kerahkan untuk Takwa. bertakwa. Itu ya. Bukan kesanggupan lah, aku nggak sanggup, bukan gitu. Dimampukan, diusahakan gitu. Lanjut. Puncak kemuliaan itu hanya satu, adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semua nih, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang duduk di sini, tapi adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Itu kemuliaan. Karena itu, kemuliaan itu adalah bekal terbaik. Ya, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah samwo. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Takwa. Dengan takwa itu jenengan akan dimuliakan oleh Allah, dan dengan takwa itu juga jenengan juga akan dimuliakan oleh makhluk Allah. Sapa sing wani nglama ndek kiai? Rojak. Iya. Ya Kia ini salah kaplok ae. Jadi ketakwaan itulah yang akan membawa kemuliaan, begitu ya. Baik di akhirat maupun di dunia. Maka wasiat takwa itu sangat berharga dalam hidup. Jangan disepelekan. Ittaqullah, ayo takwa Gusti Allah. Apa itu? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sangat berharga dalam hidup. Siapapun itu bisa kita nasihati. Boleh dinasihati. Nasihat, dakwah itu adalah kewajiban. Kalaupun dia mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, ya sudah, selesai kewajiban kita. Begitu ya. Jangan difikirkan suara aja gelem tablek gitu aja ono. Biarkan sudah gak mau, gitu ya. Nah, karena itu wasiat Allah kepada hamba, baik generasi terdahulu sampai masa kini, sampai hari ini dan akan datang, itu hanya satu, takwa. Walaqad wasyainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini wasiat takwa. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Kitab itu ada berapa, Pak? Bu? 1. Taurat, Injil, Al-Qur'an. Jabur yang buat nusa. Jabur. Jabur Injil, Quran itu kitab. Iya. Ada berapa tadi? 4. Ada 4. Maka ini mulai dari dulu Allah mewasiatkan itu. Mulai orang-orang terdahulu sampai hari ini dan akan datang, itu hanya satu perintah Allah, wasiat Allah itu takwa. Gak ada yang lain. Jadi Allah nggak memerintahkan jenengan sugi, kaya enggak. Alhamdulillah pasca kaya, gitu kan? Bagaimana dengan gak kaya? Alhamdulillah dirip nanti Gusti Allah. Kami salah cukup. Gitu. Rasulullah SAW juga berwasiat di Haji Wada, usikum bitaqwallah wasab'i wa ta'ati. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Apapun yang ada dalam Al-Quran, maka jenengan itu harus taat. Boleh protes enggak? Boleh protes enggak? Ya. Boleh. Al-Quran itu boleh diprotes enggak? Ya. Temenan. Gede.
Jenengan protes awas nanti ya Bu ya. Yang mengajar protes sama muridnya. Yang mengajar Protes sama muridnya. oh berarti gurunya merotes muridnya nggak nggih? Atau muridnya merotes Yang gurunya? baik maksudnya gitu. Bener ya. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran buat nasar Protes. benar. Nanti protes awas. Protes awas. Mau protes sekarang apa nanti? Ya sudah. Kok malah kemut malah itu. Boleh malah tukaran kok. Usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'in. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya takwa merupakan pangkal segala sesuatu. Semuanya itu muaranya takwa di situ. Jenengan kerja enggak takwa dapat pahala? Betul. Jenengan apapun itu yang jenengan lakukan enggak bertakwa ada pahalanya? Ya. Walau sholat jenengan tapi enggak takwa kepada Allah, enggak iman kepada Allah, maka takwa itu adalah muara dari semua amal. Gitu ya. Juga alaika bitaqwallah fa innaha jama'u kulli khair. Takwa itu kumpulan dari semua kebaikan. Ini diwasiatkan. Saya memberikan ini supaya apa? Nanti keluar dari majelis ini kita tambah imannya, tambah takwanya kepada Allah, tambah pasrahin Gusti Allah. Gitu ya. Terus balasan orang-orang yang bertakwa itu apa kira-kira? Surga. Siapa? Apa balasan orang takwa itu? Surga. Surga ya. Jadi kan pengen? Siapa yang pengen duluan? Masuk. Oh, Bali duluan, Bali. Iya, duluan. Oke. Ayo, siapa yang pengen duluan masuk surga? Saya. Ayo ngacung. Ada yang pengen duluan? Jara ini pengen tapi gak wani. Kalau masuk surga sekarang dia mau, Pak. Nah, sekarang mau? Syaratnya apa? Mati. Syarat orang masuk surga itu satu. Mati. Mati. Nek gak mati gak masuk surga panjenengan. Mau? Mau. Jawaban cerdas itu. Sekarang pertanyaannya mau asal masuk surga siapa sing jamin? Oh, kalau nggak dijamin pintar. Oke. Yap. Jadi balasannya adalah innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh makhluk. Saking nikmatnya. Keindahan surga tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan kebalikannya, kengerian di neraka itu pun tidak pernah ada yang melihat. Tidak pernah terfikirkan bagaimana kengerian siksa neraka. Pilih takwa apa pilih maksiat? Takwa. Pilih takwa apa pilih maksiat? Takwa. Dia itu dipegang. Aku jarene mambengi pilih takwa kok moring tok di suami tua gitu ya. Menang suami lagi ini. Ya suami ini nakal kan. Lanjut. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Jadi mengajar itu ini asalnya ayat ini jual beli. Maka faktub, kalau jenengan jual beli itu tulis, utang piutang itu tulis. Ojo ikhlas podo elasi ya wes engko tak inget-inget kae lali panjenengan. Iya kan? Saya utang Bu berapa 5 juta, inget-inget tenan Bu ya. Lali panjenengan. Atau yang utang yang lali. Maka ini wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah atas transaksi utang piutang atau jual beli, maka disuruh faktub. Catatlah, tulislah. Karena itu bagian dari takwa.
Allah mengajarkan seperti itu. Terus wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu Pak, jenengan dan saya itu ya modalnya itu hanya ini. Hanya apa Takwa. takwa. Karena dengan takwa Allah menjamin ya, menjamin apa? Yaj'al lahu makhraja. Menjamin bahwa Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari semua masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Saya Punya masalah semua. enggak Punya ya. Kira-kira masalah terbesar itu apa hari ini? Ayo, masalah terbesar apa? Banyak uang apa kurang uang? Apa jalan keluarnya? Takwa. Kerja itu gak jamin jenengan. Gak ada hubungannya kerja dengan rezeki. Nanti saja itu. Pekan depan saja hubungan kerja dengan rezeki gak ada. Saya kasih nanti. Jadi kita itu ditugaskan untuk hanya takwa, maka semua masalah Allah yang akan mengeluarkan. Hanya Amin. butuh yakin itu saja. Ini harus keluar, rasionya harus keluar. Jangan kan kali kula kan masih pikir-pikir, ojo, nek aku gak ngene gitu kan. Masih Iya. berpikir, tapi Allah ndak. Takwa selesai. Itu Allah. Berbeda dengan kita, masih banyak pikiran. Itu namanya meragukan Allah. Iya kan? Iya. Yakin kalau takwa itu jalan keluar? Yakin. Yakin harus. Usaha manusia kan gak ada apa-apanya di sini kan? Iya. Nah, maka Allah meneruskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya satu modalnya Takwa. tidak ada lain. Apa suruh kerja jenengan? Ya. Takwa. Maka pulang dari sini besok tidur kabeh aja. Mangan iler. Kan dijamin Gusti Allah, yang penting aku takwa kan gitu. Iya. Astagfirullah. Diomeli yang dimboki jangan. Jadi ini hanya butuh keyakinan, Pak. Hanya butuh yakin dengan dengan takwa Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hanya itu. Adapun usaha kerja itu hanya hal yang biasanya mendatangkan rezeki Allah. Banyak nggak ada orang usaha nggak hasil? Banyak. Ada orang kerja nggak digaji? Banyak. Ada sudah pegang ditipu orang? Banyak. Banyak. Makanya usaha itu hanya hanya perantara yang biasanya mendekatkan rezeki Allah. Allah. Rezeki datangnya dari siapa? Allah. Allah, bukan dari kerja, begitu kan? Iya. Yakin? Yakin. Maka takwa besok ojo kerja. Biar protes yuk. Terus wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusan. Mau urusan Amin. apa jenengan? Mau urusan apa? Dimudahkan oleh Allah, hanya satu modalnya Takwa. nggak ada yang lain. Urusan apa? Utang. Selesai. Ada yang apa? Oh nggak datang. Ada utang yang 2 miliar, ada yang 1 miliar. Selesai dengan takwa. Tapi yang buat menjalan demti turu mawon ada usaha, gitu ya. Jadi hanya butuh, sekali lagi butuh yakin saja terhadap ayat Allah. Kalau nggak yakin sudahlah, selesai itu iman, nggak ada iman namanya. Butuh yakin terhadap ayat Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus takwa, menghapus semua kesalahan, dan akan melipat gandakan pahala hanya dengan takwa.
Mulia enggak orang takwa? Ya. Iya. Kita termasuk enggak? Ya. Termasuk saya termasuk. Mudah-mudahan jenengan semua termasuk orang-orang yang Amin. Jika kamu bertakwa, in tattaqullah yaj'al lakum, maka Allah dia akan memberikan kepadamu furqanan. Furqan itu apa? Pengampunan. Pembeda mana yang halal dan mana yang haram. Kalau masih tidak bisa membedakan, maka imannya atau takwanya separuh, ilmunya separuh. Gitu ya. Furqanan, pembeda dan menghapus segala kesalahan-kesalahan. Modalnya sekali lagi takwa. Bisakah kita membedakan sekali lagi mana yang halal dan mana yang haram kalau tanpa ilmu? Tidak bisa. Tidak bisa. Wajib dengan Ilmu. Kemenangan di akhirat orang-orang yang takwa itu adalah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaja hadaika wa a'naba. Terus apa? Ada yang hafal? A'naba? Oh, menang kabeh berarti juga apa? Aku enggak dengar. Labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha surba wa la syaraba illa. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Mendapat apa, Pak? Menang dari apa? Menang dari apa? Jenengan akan dimasukkan surga itu kemenangan. Tidak ada lagi. Cita-citanya jenengan apa sih di dunia ini? Masuk surga. Di dunia. Jenengan cita-citanya apa di dunia ini? Semuanya. Bahagia. Ingin kaya? Siapa yang ingin kaya ngaco? Menjadi orang yang baik harus bertakwa. Muda foya-foya, tua liha-liha, mati masuk Surga. Semua ingin begitu? Ya ada cerita di masuk surga neraka. Semua ingin gitu ya? Astagfirullah, mudah-mudahan panjenengan begitu. Enak itu memang. Muda liha-liha, santai-santai, foya-foya, tua liha-liha, santai, mati masuk surga. Itu keinginan orang semuanya. Saya teruskan. Kita hidup ini kan di negeri ini ya Bu ya, Indonesia ya. Jenengan cari kerjaan sulit apa tidak? Sulit. Siapa sih ngomong sulit? Nah, jenengan cari uang 100.000 sehari sulit apa tidak? Sulit. Berkeringat apa tidak? Keringat. Oh, dia 1.000. Sing nunggu di wong mancing 15.000 sedina kadang gak ento. Iya. Maka resepnya ini, jika negeri ini orang-orangnya bertakwa, walau anna ahlal qura, berarti kalau Allah begitu ya, berfirman seperti itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan. Apa syaratnya kalau ingin berkah? Takwa. Takwa. Kalau 1-2 orang negeri ini berkah enggak? Berkah. 1-2 orang yang bertakwa penduduknya 200 juta lebih. Berapa Mas? 300 juta hanya 2 orang sak kampung. Takwa. Berkah enggak? Enggak. Maka mau tidak mau, kalau ingin mendapatkan keberkahan yang langit dibuka oleh Allah keberkahannya,
bumi mengeluarkan keberkahan, maka syaratnya negeri ini penduduknya harus bertakwa. Iya? Yakin ya? Yakin. Kira-kira berapa persen yang sholat dari penduduk umat Islam loh hari ini? Ada 50%? Ada. Semuanya maksudnya semuanya. 10% aja untung-untungan. Ya 10%. Ini diperes Pak masih. Jangan 10%, nanti tinggal 1%. Ada yang katakan 50% di penduduk negeri ini sholat ya. Katakan, ini kan prediksi-prediksi saja, sah-sah saja. Berapa dari 50% itu yang ngerti artinya bacaan sholat? Artinya bacaan sholat siap berapa persen? 1%. Ada 25%? Itu belum diperes meneh. Belum diperes lagi. Siapa dari orang-orang yang sholat itu yang makhraj huruf-huruf Al-Quran atau tajwid bacaan-bacaan Al-Quran itu benar? Ada 5%? Ya. Itu belum diperes meneh, Pak. Belum diperes meneh. Ternyata dari sekian banyak orang yang sholat itu masih belum bisa membuka berkah langit dan bumi. Kenapa? Karena sholatnya hanya sebatas ritual untuk menggugurkan dosa. Coba dengan begini. Doa iftitah sudah hafal? Hafal doa iftitah? Hafal enggak? Coba. Inna sholati. Hafal ya? Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillah, lillahi rabbil alamin. Enak itu. Wa mahyaya, urip, mati, lillah. Sekarang saya tanya, sami Allahu liman hamidah artinya apa? Apa Pak? Sami Allah. Semoga Allah itu doa. Subhana rabbiyal azim apa? Mana mungkin berkah turun begini nih, enggak paham. Gitu ya. Makanya sedikit-sedikit sehari artinya doa iftitah, dihafalno Fatihah, dihafalno artinya. Non buat menuntut tinggal masak Bu ya. Ya. Oh, jangankan menghafalkan Fatihah artine rakaat ae lali. Iki wis papat apa telu. Astagfirullah. Untuk sik salat ya. Karena itu malam hari ini kita harus hujamkan syahadat itu. Kita harus hujamkan ketakwaan itu. Bahwa tanpa ketakwaan pasti kita hina. Tanpa ketakwaan pasti kita itu susah hidupnya. Kalau ada yang merasa nyaman tanpa ketakwaan itu salah otaknya. Salah otak. Pasti ada kegelisahan di situ harusnya. Kegelisahan itu apa? Takut ancaman Allah. Maka kita hujamkan ketakwaan itu dengan apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh kaum muslim melakukan totalitas ibadah penghambaan kepada Allah. Belum total ya? Belum total ya? Belum kan? Belum, karena itu malam hari ini niatkan. Niat wae wis. Cita-cita saja wis. Kalau belum tahu ilmunya, karena ada ilmunya itu. Niatkan malam hari ini saya akan totalitas berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Usaha terus. Yang pertama itu. Yang kedua, ini dalil-dalil.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslim untuk menerapkan semua hukum Allah. Diperintahkan enggak? Perintah. Allah memerintahkan kita manusia yang iman untuk menerapkan semua hukum Allah. Sudah diterapkan atau belum? Belum. Belum ya? Coba saya kutip ini, saya kutip 1-2 ayat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki fajlidu apa? Cambukan mi'ata 100 kali cambukan. Kira-kira kalau ada berzina lancing perawan hamil dicambuk apa dinikahkan? Dinikahkan. Dihukum cambuk kata Allah apa dinikahkan? Dinikahkan. Itu dosa nikah apa tidak? Dosa. Siapa yang berdosa? Yang menikahkan. Siapa? Yang menjalankan tugas itu. Yang berzina. Ya kan? Yang berzina kan? Terus kalau yang menikahkan siapa yang dosa? Orang tuanya. Yang nikahkan siapa? Mudin ini. Pak Pengulu, Mudin Banyu, Pak Pengulung. Jadi beruntutan ini dosa nih. Panjang kalau lagi punya anak perempuan, bukan nasab dari bapak nikah, bapak sing maleni. Dosa meneh, zina meneh, gitu. Nah, karena itu Islam menjaga nasab dengan menurunkan ayat itu, menjaga keturunan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata sampai dijelaskan 100 kali cambukan. Coba sholat dijelaskan enggak? Ya. Dalam Al-Quran enggak ada. 4 rakaat yo, zuhur enggak ada. Di hadis baru ada. Tapi Allah langsung mengatakan fajlidu minhuma mi'ata jal. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasab. Karena dengan nasab itu keturunan akan terjaga. Coba kalau zina. Iki putune sapa? Mbuh gitu loh. Iki bapake sapa? Mbuh. Enggak jelas. Itu ngeri zina itu. Merusak nasab. Maka Allah memerintahkan semuanya wajib diterapkan hukum Allah. Itu baru 1 ayat yang belum diterapkan. Wasyarikatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan apa? Faqta'u. Potong tangannya. Itu jenengan hafalkan ngaji itu kan, yo. Sering dibaca itu kan ngaji ya. Sering dibaca, tapi maksudnya apa gak ngerti. Padahal Allah memerintahkan potong tangan bagi pencuri yang sudah cukup syarat-syaratnya untuk dipotong tangan. Kalau gak dipotong tangan siapa yang dosa? Kita juga dosa. Karena perintah itu kepada seluruh kaum Muslim. Orang berzina tadinya begitu, kita juga ikut berdosa. Karena yang mencambuk itu harus kaum Muslim. Nah, itu contoh-contoh saja. Jadi kalau ada penzina, kita ikut dosa. Kalau ada yang mencuri, kita diem saja, kita juga berdosa. Bagaimana caranya untuk lepas dari dosa? Tunggu nanti. Keterangan ayat ini adalah bahwasanya hubungan manusia ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya hablum minallah. Sudah pernah dengar hablum minallah? Isinya apa? Akidah, ibadah, termasuk puasa, sholat, zakat, haji, dan itu hablum minallah. Diri saya langsung dengan Allah, jenengan langsung dengan Allah. Itu hablum minallah.
Yang kedua adalah hablum binafsi, mengatur diri sendiri, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana pakaian kita, nutup aurat apa tidak. Saya tanya, biar gak ngantuk. Aurat laki-laki itu sampai mana, Mas? Mulai mana sampai mana? Bawah dengkul. Hah? Bawah dengkul. Mulai dari udel, atas udel, aja pas udel, atas pusar sampai bawah lutut, gitu ya. Itu untuk sholat sah apa enggak? Sah. Tapi pantas apa ora? Ya. Pantas. Sumpah jenengan sekolah, ya sekolah nutup aurat, serualan tok sekolah, enggak ada sepatu ya. Kan ini nutup aurat, pantas apa ora? Ya. Kira-kira diusir dia ambil gurunya, Usir. terimpung kan? Apa itu? Lah begitu banyak kaum laki-laki yang membuka aurat dengan pakai celana pendek, gitu kan ya? Dengkulnya itu ketok, lututnya itu kelihatan, sampai ke pokangnya kelihatan. Kira-kira hukumannya apa itu? Ketut. Petol. Haram enggak itu? Haram. Dosa enggak? Dosa. Gitu loh kan? Tadi laki-laki, sekarang perempuan, auratnya itu seperti apa? Rambut, Aurat perempuan itu mana sampai mana? rambut sampai Rambut sampai kaki. kaki, seluruh rambut sampai kaki. Maka kakinya itu wajib ditutup apa enggak? Enggak enak sampai. Wajib ditutup oleh kaki nih tapi. Wajib ditutup enggak? Wajib. Wajib. Bainar rukbata ini seluruh tubuh itu adalah aurat bagi perempuan. Illa kafaihi wal wajhi. Selain apa? Telapak tangan dan wajah. Dengan pernah ngaji Safina kan, Safina Najegir. Itu kitab Safina yang tipis itu keterangannya di situ. Sekarang faktanya dengan lihat di sana. Merasa berdosa tidak hanya pakai celana dan baju. Orang perempuan merasa berdosa enggak? Dosa. Ya sana maksud jenengan. Jenengan merasa berdosa yang sana loh. Orang yang sana itu merasa berdosa enggak? Enggak. Enggak. Buktinya anteng-anteng aja pakai serwal, pakai celana dan apa? Pakai kaos you can see ya. Apa juga sih ini? Kenapa juga sih? Dia merasa enggak berdosa. Kenapa? Karena enggak punya Ilmu. siapa sing wajib marahi ngono iki? Kita. Orang tua. Yang tahu. Kita. Yang tahu. Balighu anni walau ayah kata Rasul. Suaminya enggak berani. Suami takut Cemen istri. suaminya enggak berani. Ya itu makanya itulah nafsu. Kabeh laki-laki ya seneng sing seksi-seksi. Tapi disitulah letaknya syahwat. Sekarang siapa sing salah, sing mancing apa sing kepancing? Dua-duanya. Ayo, Mancing. sing mancing apa sing kepancing? Mancing. Mancing. Wes ngerti ana kucing disuguhi geriang, Pak. Berat. Nah, makanya dari itu Islam ngatur aurat untuk melindungi hal seperti itu. Ya. Oke. Jadi Islam ngatur untuk nutup aurat. Itulah ini hablum binafsi. Bagaimana makan saya ini dapat dari halal apa haram, bagaimana caranya makan, minum. Nah, itu hablum binafsi. Kita ngatur diri sendiri. Itu namanya hablum binafsi. Enggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang melakukan. Tetapi untuk hablum minan nas, orang lain seperti muamalah.
Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan seluruh manusia. Ada di sana perdagangan jual beli. Ada pendidikan. Ada kesehatan, itu kan muamalah juga. Ya kan? Kira-kira untuk pendidikan, kesehatan, terus ekonomi, Islam ngatur enggak? Ngatur. Islam ngatur enggak? Ngatur. Untuk pendidikan itu. Ngatur. Ngatur kan? Iya. Ngatur. Ya. Untuk ekonomi ngatur enggak? Ngatur. Untuk apalagi kesehatan ngatur enggak? Ngatur. Bisa enggak itu dilakukan? Insya Allah. Dalam Islam, hak dasar itu, hak kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu dijamin negara. Contoh pendidikan wajib gratis. Karena tolabul ilmi faridah wajib, harus fasilitasi negara masyarakat. Siapa yang sekolah gratis? Ya ada kan? Nah, maka itu berarti sistem pendidikan bukan dari Islam. Pendidikan dijual. Bener enggak? Bener apa enggak ini? Yang tidak punya uang silahkan bodoh. Kan gitu kan? Iya. Bener ya? Contoh, masuk TK berapa bayarnya? Minimal 2 juta. Di Alkomar berapa? 6 juta. 6 juta TK, 6 juta. Belum masuk SMP. Gratis iya gratis. Karena negeri. SPP ini gratis? Boten. Bayar SPP enggak? Tetap. Negeri bayar. Tetap. Oh, iya. Bukan SPP, Apa? PSM, Oh, PSM. peran serta masyarakat. Berarti kalau masih ambil pungutan bukan sistem Islam pendidikannya, begitu ya? Nah, kesehatan gratis enak enggak? Enak. Enak. Di Islam itu semua dimudahkan. Jadi kesehatan gratis, dengan sakit ada yang merawat dokter terbaik gratis. Itu Islam. Kalau makan gratis tuh. Makan gratis ada. MBG ya. Aduh. Islam memfasilitasi itu. Jadi enak dengan hidup itu kalau diatur Islam. Mau enggak sekarang diatur Islam? Mau. Sekolah gratis, kesehatan gratis, apa meneh? Makan gratis bang sepisan nih. Ya Allah. Jadi itu ya. Kalau Islam mengatur semuanya dipermudah. Nah, tetapi kalau Islam yang dipakai semuanya dipersulit. Pajak itu loh nggak ada dalam Islam. Pajak itu dalam Islam haram hukum. Coba jenengan sekarang dipajak apa tidak? Ada. Beli ini apa Pak? Ada pajaknya tidak? Ada. Beli ini ada tidak pajaknya? Ada. Semuanya dipajak. Kira-kira dengan pajak itu yang kaya jenengan apa mereka? Yang nikmati jenengan apa mereka? Maki seneng tapi Seneng bayar pajak. seneng bayar Senang pajak. PPN. Pajak itu. Kayaknya kok apa? Ya. Silakan bayar pajak. Saya hanya informasikan di Islam itu tidak boleh. Gitu ya. Hanya Iya. menginformasikan. Jenengan bayar terserah jenengan. Saya juga bayar kok. Ya. Informasi dari Islam, pajak itu haram. Gitu ya. Kira mau Islam yakin. Yakin dia Islam? Yakin. Gimana dalilnya Sohibul Mak itu? Sohibul Mak itu pajak cukai itu haram ya? Haram minan nar. Baik. Sedikit lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman tadi adalah orang-orang
yang bil ghaib, yu'minuna bil ghaib, mengimani hal-hal yang gaib. Baik masuk akal kita atau tidak, selama ada informasi dari Al-Quran maka kita wajib Ikut. iman. Ini kan pernah tahu jin? Ya. Pernah tahu? Enggak. Pernah lihat? Tapi percaya ya? Pernah. Tapi yakin ya? Hidungnya bolong. Yakin kan? Karena apa yakin nggak pernah lihat? Karena Al-Quran memberi informasi, gitu kan? Walau nggak kita lihat, malaikat pernah lihat? Ya. Tapi kenapa yakin? Karena kita tahu Al-Quran memberi informasi. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Ini sudah sholat, sudah jenengan, sudah infak, sudah sedekah, sudah zakat kan? Sudah ya, sudah dilaksanakan. Berarti jenengan golongan dari orang-orang Takwa. beriman. Ini ngomong iman nih. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang-orang yang beriman adalah iman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Qur'an. Maka semuanya wajib kita iman. Maka tadi ada 4. Apa tadi Pak Mul? Itu. Jadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada itu wajib kita imani. Kalau malaikat ada berapa? 10. Wajib iman enggak? Wajib. Namanya wajib tuh harus tahu namanya. Iya. Berarti itu 100 untuk sudah kamu. clear kewajibannya. Rasul ada 25. Wajib diketahui, yang wajib diketahui Rasul ada 25. Yang namanya wajib itu harus tahu namanya. Ayo, siapa yang bisa? Kalah habis santri bengen nih. Kalau santri bengen itu gini, hum adamun idrisunu hum putuma soleh terus no dewe ngono lho. Jadi begitu. Santri dulu itu enak apa? Ibu, Bapak, dari materi ini antara iman dan takwa itu berkaitan erat ya? Iya. Bisa dipisah enggak? Enggak bisa. 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 Iman itu meyakini adanya hal-hal gaib. Artinya iman itu ada di mana? Hati. Di sini, gitu kan? Di hati. Al iman hahuna kata Rasul, hahuna di sini iman. Terus wa yuqimuna sholah, ini ayatnya ayat akidah apa ayat syariat? Ayat syariat, bos. Mengimani hal gaib itu ayat akidah. Contoh, qul huwallahu ahad itu ayat akidah. Jangan disuruh apa? Percaya dok bahwa Allah itu satu. Tapi kalau ngomong aqimus sholah itu ayat syariat wajib dilakukan dia. Wajib. Melakukan syariat itulah yang namanya takwa. Wah, Di syariat itu ada yang halal dan ada yang haram. Itulah takwa. Makanya antara iman dan takwa nggak boleh dipisah. Pada saat kita ngomong iman, maka kita wajib yakin seluruh yang diturunkan Allah, seluruh informasi yang ada di Al-Quran wajib kita imani kebenarannya.
Bukan hanya iman, pada saat ayat itu menyuruh kita melaksanakannya, wajib dilaksanakan. Betul? Benar ya? Nah, dari sini mudah-mudahan menjadi awal untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mengistiqomahkan panjenengan untuk ngaji semua. Amin. Dan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat untuk malam hari ini. Amin. Baik, hanya itu saja. Kalau pakai lama-lama nanti dengan tambah ngantuk. Nah, saya selesaikan di sini karena ini masih